آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وأصدق القائلين من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa solawat kita tentunya mengharapkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Solawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, sang pemimpin di masanya serta khalifah di zamannya, yaitu semua manusia rindu dengannya, yaitu tak lupa, tak lain dan tak bukan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam, yang mana berkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersamanya akan indah pada tempatnya. Siapa orang yang rindu di dalam hatinya dengannya bakal indah bersamanya nanti di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa terkhusus kepada khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sama-sama kita tingkatkan salawat kita kepada Rasulullah SAW kapanpun, dimanapun, serta dimanapun kita berada, karena derajat kita ditinggikan oleh Allah berkat ketakwaan kita kepada Allah. Kita diberikan gelar Al-Muttaqin, tentunya sama-sama menjunjung tinggi tak lain dan tak bukan ketakwaan itulah senantiasa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatihah, faqala ta'ala ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tentunya kita setiap sholat 5 waktu tak lepas dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Setiap detik, bahkan setiap menitnya, kita tidak lepas dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tetapi yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita berdiri menghadapkan kepada Allah wajah kita serta hati kita untuk lurus hatinya kepada Allah, tidak ada belok-belok sekalipun, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Muyassar dijelaskan bahwa makna al-mustaqim adalah taufik wal hidayah dari Allah. Makna taufik artinya petunjuk oleh Allah, karena petunjuk yang Allah berikan tidak ada satupun kecuali Allah berikan kepada orang tersebut berkat Allah ridho kepadanya. Kemudian dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid dijelaskan bahwa makna al-mustaqim adalah makna al-jannatun na'im. Makna al-mustaqim adalah surga yang digapaikan oleh orang-orang yang beriman. Surga yang digapaikan oleh orang-orang yang rindu dengan surga. Jikalau surga setiap orang-orang beriman tidak rindu dengan surganya, mana mungkin ia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Kemudian di dalam tafsir selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa makna daripada ihdinas siratal mustaqim adalah makna junjung kerinduan dari seorang hamba kepada Rabbnya. Tentunya kebanyakan orang-orang soleh sudah pulang duluan. Kebanyakan ulama-ulama kita, guru-guru kita sudah dijemput oleh Allah. Kenapa? Karena di hati orang soleh terdapat kerinduan, yaitu al-jannatun na'im. Tidak ingin lama di dunia, tidak ingin menikmati semua dunia yang penuh dengan fana.
Karena apa? Karena dunia sebatas kita antara sujud dan berdiri. Jikalau kita sujud, dicabut oleh Allah, tentunya hadiahnya surga. Tapi jikalau kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, kita lupa kepada Allah, bahkan kita lupa kepada Rasulullah SAW, maka di hatinya tentunya tidak ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mereka yang terus mencari duniawi, bukan mereka yang terus mencari seakan-akan dunia ini betul-betul kekal selamanya, seakan-akan mereka yang berlomba-lomba naik jabatan, berlomba-lomba naik mencari harta duniawinya. Sesungguhnya di hatinya di hadapan Allah tidak ada sedikit pun hatinya mengharapkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan kita masih hamba dunia, kebanyakan kita masih berleha-leha dengan dunia, masih berleha-leha dengan akhirat. Padahal ketahuilah akhirat kekal selamanya. Tentu ulama kita yang karismatik, Abu Yahudi Turtusi, beliau punya murid banyak, beliau punya jamaah banyak, tetapi beliau tidak pernah mewariskan keduniawian. Yang beliau wariskan apa? Ilmu dan amal, ilmu dan kebaikan. Serta para ulama kita, salah satunya karismatik Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau tentunya hidup di masa Belanda. Ketika itu penjajahan Belanda ingin menyerbu kota Banten, ingin menyerbu di sebagian daerah Banten, yaitu di Serang. Tentunya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau memperjuangkan Indonesia menjadi imam Masjidil Haram di zamannya. Ketika itu di Mekah Al-Mukarramah tidak ada satupun orang Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram kecuali Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketahuilah Syekh Nawawi Al-Bantani di masa penjajahan Belanda waktu itu, Syekh Nawawi betul-betul ingin menyelamatkan santri-santrinya. Tetapi ala kulli hal Allah tidak mengizinkan Syekh Nawawi, tetapi Allah mengizinkan Syekh Nawawi untuk meninggal di kota Mekah waktu itu. Dan kita makna ziarah kepada beliau adalah untuk tabarrukan kepada orang-orang soleh. Untuk apa? Mengambil keberkahan ilmu, karena perjuangan Syekh Nawawi di zamannya untuk betul-betul menjaga Indonesia daripada penjajahan Belanda waktu itu. Kemudian ada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Itu beliau luar biasa. Setiap taklim, beliau salah satunya orang yang senantiasa tidak lelah dalam mengaji ketika malam hari. Walaupun besoknya perang, tetapi malamnya luar biasa beliau mengaji Al-Quran, mengaji kitab mutalaah, murajaah, semua kitab para ulama dikaji oleh beliau. Tentunya beliau tidak pernah sedikit pun takut, kecuali beliau takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin perang sewaktu itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah seorang ulama, seorang kiai di masanya. Beliau adalah guru mengaji, tetapi beliau tidak pernah sedikit pun takut kepada manusia, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Indonesia dicuci darahnya oleh para ulama, oleh para syuhada, oleh para mujahid di masanya. Karena pada masa waktu itu tentunya kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ulama-ulama kita sudah berjuang untuk tanah air kita tercinta Indonesia. Maka termasuk kalimat daripada surah Al-Fatihah Ihdinas Shiratal Mustaqim, yaitu tanda kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah merdeka 70 tahun lamanya. Itu tidak mudah, itu tidak dengan leha-leha. Tentunya mereka berjuang dari siang malam, siang lagi, malam lagi, tanpa tidur, tanpa menikmati sebuah kasur. Maka para muslimin, jemaah Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajarkan tidak lepas dari seorang pejuang. Kita tidak lepas dari seorang Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kita juga tidak pernah lepas daripada seorang ulama, guru-guru ngaji kita. Maka kita sama-sama terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita aman, negeri kita diamankan oleh Allah dari segala bencana, penyakit, wabah, bahkan dari tangan-tangan perusak dan orang munafikun. Karena sesungguhnya Indonesia adalah negara kita bersama yang tentunya kita jalin dengan ukhuwah Islamiyah, dengan persatuan dan kesatuan. Termasuk di dalam surat Al-Fatihah,
itu ada kalimat pembuka, Al-Fatihah pembuka. Maknanya apa? Jikalau kita ingin melangkah, tak lupa kita mengucapkan bismillah. Bismillah dengan niat kepada Allah, ikhlas karena Allah, dengan petunjuk oleh Allah agar hidup kita, warga kita mendapatkan jalan yang lurus. Dan mudah-mudahan kita semua, terkhususnya khotib, mengajak kepada jamaah sekalian untuk terus bersama-sama peduli dengan sesama, peduli dengan orang-orang muslim lainnya, peduli dengan keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, karena senantiasa keperluan tersebut akan melahirkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rindu dengan orang-orang yang peduli akan kenikmatan yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa kafir muhimmat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin fil Palestin wa fil Suria wa fil Yaman wa fil Iraq wa fil Mesir, khususan hadha baladana Indonesia wa buladil mu'minin wal muslimin ajma'in 'amma, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrillahi akbar.